penulisan karya ilmiah yang baik. Untuk bab selanjutnya, bab yang kedua yaitu pembahasan. Yang A, definisi karya ilmiah. Karya ilmiah pada hakikatnya merupakan laporan tertulis tentang hasil suatu kegiatan ilmiah. Sementara itu, kegiatan berpikir secara ilmiah sendiri hanya dapat dilakukan dengan cara meneliti fenomena yang menjadi subjek matter atau sasaran pendidikan. Berdasarkan metodologi ilmiah, karenanya kegiatan berpikir yang hanya didasarkan pada asumsi dan spekulasi yang belum teruji kebenarannya, maka tidak bisa dikategorikan sebagai karya ilmiah. Penulisan karya ilmiah harus pula dilakukan berdasarkan kerangka berpikir ilmiah, yaitu meliputi ruang lingkup tulisan, pembatasan masalah, metodologi, dan sistematika penulisan, serta yang tak kalah pentingnya pula berupa penggunaan bahasa yang baik dan benar. Karena kegiatan inilah banyak ragamnya, maka karya tulis ilmiah itu banyak macamnya. Ada yang berbentuk laporan penelitian, tulisan ilmiah populer, buku, diktat, dan lain-lain. Karya tulis ilmiah juga berbeda bentuk penyajiannya sehubungan dengan berbedanya tujuan penulisan serta media yang menerbitkannya. Yang B yaitu ciri-ciri karya ilmiah. Ciri-ciri dari karya ilmiah yang baik dan benar diantaranya meliputi 1. Mendalam atau tuntas. Maksudnya yaitu topik pembahasan yang diangkat dalam karya ilmiah dikupas secara mendalam, mendetail sampai ke akar-akarnya. Agar sebuah topik yang dibahas dengan tuntas, maka seseorang penulis hendaknya tidak mengangkat topik yang terlalu luas. Contohnya, pemberantasan korupsi di Indonesia. Yang kedua yaitu objektif. Segala keterangan yang dikemukakan dalam tulisan itu adalah benar dan apa adanya sesuai dengan data dan fakta yang diperoleh. Keobjektifan karya ilmiah dapat dicapai dengan tersedianya data literatur dan data lapangan yang memadai, atau datanya harus representatif. Dan jangan sekali-kali seorang penulis memanipulasi data. Yang ketiga, sistematis. Artinya, uraian disusun menurut pola tertentu sehingga jelas urutan dan kaitan antara unsur-unsur tulisan atau berkesinambungan, berurutan, dan berkaitan. Yang keempat yaitu cermat. Seorang penulis harus berupaya menghindari kesalahan atau kekeliruan baik dalam pengutipan, penyajian data, dan penulisan huruf. Terus yang kelima yaitu lugas, artinya pembicaraan langsung pada persoalan yang dikaji tanpa basa-basi. Yang keenam yaitu tidak emosional atau artinya tanpa melibatkan perasaan. Yang ketujuh yaitu logis. Maksudnya, segala keterangan yang disajikan memiliki dasar dan alasan yang masuk akal. Yang kedelapan yaitu bernad, artinya meskipun uraian itu singkat, isinya padat. Dan yang kesembilan jelas, keterangan yang dikemukakan dapat mengungkap makna secara jernih sehingga mudah dipahami pembaca. Yang ke-10 yaitu terbuka, tidak menutup kemungkinan adanya pendapat baru yang tidak sesuai dengan apa yang ditulis dalam karya ilmiah tersebut. Dan yang terakhir yaitu menggunakan bahasa baku, tepat, ringkas, dan jelas. Yang C, klasifikasi karya tulis ilmiah. Jenis-jenis karya ilmiah, beberapa jenis karya ilmiah yang paling banyak diterbitkan oleh manusia adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama artikel. Dalam istilah jurnalistik, artikel adalah tulisan berisi pendapat subjektif penulisannya tentang suatu masalah atau peristiwa. Artikel dalam bidang karya tulis ilmiah merupakan suatu yang termuat dalam suatu jurnal atau buku berisikan jumlah artikel terkait yang dibuat mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah. Artikel ilmiah didapat dari suatu pemikiran serta kajian pustaka atau hasil pengembangan proyek. Sistematika artikel diantaranya yaitu judul, nama penulis tanpa gelar akademik, abstrak, yaitu ringkasan tulisan, gambaran umum, isi artikel. Terus kata kunci 3-5 keyword, dan selanjutnya pendahuluan atau latar belakang masalah dan rumusan singkat 1 atau 2 kalimat, pokok bahasan dan tujuannya. Terus kemudian ada kerangka teori atau kajian teori, dasar teori yang menjadi acuan. Dan selanjutnya pembahasan, penulis mengupas suatu masalah dengan pendirian
dengan pendirian yang kuat dan dianalisis secara mendalam. Juga memuat argumen, komparisi, sikap, dan keputusan-keputusan penulis. Yang terakhir yaitu, selanjutnya yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran, dan lalu yang terakhir adalah daftar pertanyaan. Yang kedua, makalah. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu masalah yang pembahasannya berdasarkan data-data di lapangan yang bersifat empiris, objektif. Umumnya, makalah ditampilkan dalam sebuah seminar atau dipresentasikan di depan kelas sebagai tugas perkuliahan. Makalah mahasiswa umumnya merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan suatu perkuliahan, baik yang berupa kajian pustaka maupun hasil kegiatan perkuliahan lapangan. Makalah mengkaji suatu problem atau fenomena, ditulis dengan sistematis, diikuti analisis yang masuk akal dan bersifat objektif. Makalah ditulis memenuhi tugas terstruktur yang diberikan oleh dosen atau ditulis atas inisiatif sendiri untuk disajikan dalam forum ilmiah. Sistematika makalah diantaranya yaitu pendahuluan, pembahasan, kesimpulan, dan kertas kerja atau work papers. Kata kerja ini pada dasarnya mirip dengan makalah, namun disusun dengan analisa yang lebih mendalam dan tajam. Biasanya, kertas kerja ditampilkan pada lokakarya dan seminar. Kertas kerja itu menjadi acuan untuk tujuan tertentu dan bisa diterima atau dimanfaatkan oleh forum ilmiah. Paper adalah sebutan khusus untuk makalah di kalangan akademisi atau mahasiswa dalam kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikannya sebelum menyelesaikan jenjang studi atau diploma S1, S2, atau S3. Sistematika penulisannya sama dengan artikel atau makalah, tergantung panduan yang berlaku di perguruan tinggi masing-masing. Yang ketiga yaitu skripsi. Skripsi ialah karya tulis ilmiah yang mengemukakan pendapat penulis berdasarkan pendapat orang lain atau karya ilmiah S1. Karya ilmiah ini ditulis untuk meraih gelar sarjana. Yang keempat yaitu tesis. Tesis ialah karya tulis ilmiah yang mengungkapkan pengetahuan baru dengan melakukan pengujian terhadap suatu hipotesis. Tesis ini sifatnya lebih mendalam daripada skripsi atau karya ilmiah S2. Karya ilmiah ini ditulis untuk meraih gelar magister. Yang kelima, disertasi. Disertasi ialah karya tulis ilmiah yang mengemukakan teori atau dalil baru yang dapat dibuktikan berdasarkan fakta secara empiris dan objektif. Atau karya ilmiah S3. Karya ilmiah ini ditulis untuk meraih gelar doktor. Yang keenam yaitu artikel ilmiah populer. Artikel ilmiah populer adalah artikel ilmiah yang ditulis dengan gaya bahasa yang populer. Artikel ini kerap dimunculkan pada media massa seperti surat kabar, majalah, dan tabloid, menggunakan bahasa jurnalistik atau bahasa media. Berbeda dengan artikel ilmiah populer tidak terkait secara ketat dengan aturan penulisan ilmiah. Artikel ilmiah ditulis lebih bersifat umum untuk konsumsi publik. Disebut ilmiah populer sebab ditulis tidak untuk kebutuhan akademik, namun dari disampaikan kepada khalayak melalui media massa. Yang B yaitu karakteristik karya ilmiah. Berikut ini adalah karakteristik yang baik bagi sebuah karya ilmiah, yaitu dalam pembahasan masalah merujuk pada teori sebagai landasan berpikir. Lugas, tidak emosional, bermakna tunggal, tidak menimbulkan interpretasi lain. Yang selanjutnya yaitu logis, disusun berdasarkan urutan yang konsisten. Yang selanjutnya yaitu efektif, maksudnya singkat dan padat. Terus kemudian efisien, atau hanya menggunakan kata atau kalimat yang penting dan mudah dipahami. Objektif berdasarkan fakta. Maksudnya setiap informasi dalam kerangka ilmiah selalu apa adanya, sebenarnya dan konkret. Dan selanjutnya adalah sistematis, baik penulisan dan pembahasan sesuai dengan prosedur dan sistem yang berlaku. Selanjutnya yaitu langkah-langkah penulisan karya ilmiah atau makalah. Langkah penulisan karya ilmiah atau makalah untuk menghasilkan tulisan ilmiah yang baik, maka seorang penulis hendaknya langkah-langkah sebagai berikut. Yang A yaitu pemilihan topik. Penyusunan karya ilmiah dimulai dengan
Jika penyusunan karya ilmiah itu merupakan suatu penugasan dari seorang, maka harus diperhatikan ruang lingkup topik yang ditentukan oleh dosen tersebut. Banyak orang menganggap bahwa topik sampai sesungguhnya tidak demikian. Ada pokok yang akan diberikan atau masalah yang hendak dikemukakan di dalam karya ilmiah. Sedangkan judul adalah nama karya ilmiah. Jadi, topik ditentukan sebelum orang mulai menulis, sedangkan judul dipikirkan setelah karangan selesai. Pemilihan topik merupakan salah satu faktor yang penting di dalam penyusunan suatu karya ilmiah. Topik yang menarik akan memikat pembaca untuk membaca seluruh isi karya ilmiah. Oleh karena itu, topik sebaiknya sesuai dengan masalah yang dikuasai penulis. Jika Anda hendak menulis karya ilmiah bukan sebagai penugasan, maka dalam memilih topik hendaknya memperhatikan pertanyaan seperti pentingkah masalah itu dikemukakan atau dibahas, atau menarikkah masalah itu untuk dibahas bagi kita. Terus cukupkah pengetahuan, kemampuan, dan sarana yang diperlukan, atau mungkinkah atau mudahkah kita memperoleh data, atau karena datanya harus akurat. Topik tulisan yang terlalu luas pasti pembahasannya dangkal dan tidak mendalam. Yang B yaitu pembuatan outline atau kerangka tulisan. Langkah kedua setelah penentuan topik adalah membuat kerangka tulisan atau outline. Kerangka tulisan ini sangat membantu seorang penulis untuk mensistematikan tulisannya. Biasanya sebuah tulisan ilmiah terdiri dari judul tulisan. Judul suatu karya ilmiah hendaknya dapat memberikan gambaran yang jelas tentang materi dan rancangan atau ruang lingkup masalah yang akan dibahas. Selain itu, judul harus dapat menarik perhatian pembaca dan menggelitik rasa ingin tahu akan keseluruhan isi karya tersebut. Pada umumnya, judul baru dipikirkan penulis setelah karya yang dibuat selesai. Yang B yaitu bagian pendahuluan. Pendahuluan bermaksud mengantar pembaca ke alam pembahasan suatu masalah. Dengan membaca bagian pendahuluan, pembaca sudah dapat gambaran tentang pokok pembahasan dan gambaran umum tentang penyajiannya. Pendahuluan hendaknya dapat merangsang dan memudahkan pembaca memahami seluruh karya ilmiah tersebut. Bagian pendahuluan laporan penelitian berisi 1. Latar belakang masalah, 2. Tujuan pembahasan, 3. Ruang lingkup atau pembatasan masalah, yang keempat, teori yang dipakai, yang kelima, sumber data, yang keenam, metode dan teknik yang digunakan, serta biasanya dilengkapi dengan sistematika penyajian. Belakang masalah mengemukakan tentang penalaran pentingnya pembahasan masalah atau alasan yang mendukung pemilihan topik, telaah pustaka atau komentar mengenai tulisan yang telah ada yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Manfaat praktis hasil pembahasan di dalam karya ilmiah serta perumusan masalah pokok yang akan dibahas secara jelas dan eksplisit dalam bentuk pernyataan atau pernyataan yang dapat membangkitkan yang dapat membangkitkan perhatian pembaca. Tujuan pembahasan mengungkapkan rumusan tentang upaya pokok yang akan dikerjakan di dalam pemecahan masalah dan garis besar hasil yang hendak dicapai, sedangkan ruang lingkup atau pembatasan masalah menjelaskan pembatasan masalah yang dibahas atau sumber data ataupun analisis, perincian masalah yang dibahas, dan perumusan istilah secara tepat atau selanjutnya penggunaan istilah harus taat bahasa. Teori mengungkapkan tentang prinsip teori yang dapat menggambarkan langkah dan arah analisis serta alasan pemilihan teori yang dipakai atau kelemahan dan keunggulannya. Sedangkan sumber data menjelaskan tentang kriteria penentuan jumlah data, kriteria penentuan mutu data, serta kesesuaian data dengan sifat dan tujuan pembahasan. Metode dan teknik yang digunakan serta biasanya dilengkapi dengan metode yang digunakan. Misalnya deskriptif, komparatif, atau eksperimental. Dan teknik yang digunakan di dalam pengumpulan data, misalnya wawancara, observasi, kuesioner, atau tersistematika penyajian memuat penjelasan kode, data, atau kalau misalkan ada, serta
urutan hal-hal yang dimuat di dalam karya ilmiah, mulai dari pendahuluan sampai dengan daftar pustaka. Dan kalau perlu, lampiran serta indeksnya. Ketujuh butir 1-7 itu diperlukan jika karya ilmiah yang disusun merupakan laporan penelitian. Ketujuh butir itu masing-masing menjadi anak bab pendahuluan yang memiliki nomor dan tajuk. Karya ilmiah yang berupa makalah cukup mengemukakan latar belakang masalah, tujuan pembahasan, dan ruang lingkup. Ketiga itu masing-masing diungkapkan di dalam paragraf, tidak perlu diberi nomor anak bab dan tajuk. Kemudian yang C bagian isi. Bagian yang merupakan inti karya ilmiah ini memaparkan uraian pokok masalah yang dibahas. Uraian bagian ini hendaknya dapat memberikan petunjuk kepada pembaca di dalam memahami setiap langkah dan keseluruhan pembahasan. Di samping itu, bagian isi ini harus menunjukkan kelengkapan, ketatabahasaan, keeksplisitan, analisis, dan kesimpulan materi yang dibahas. Dalam hal ini, uraian tentang hal-hal yang bersifat teoritis, yang data-datanya sebagian bisa diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan ditempatkan pada pemulaan penguraian masalah. Data-data beserta analisisnya yang diperoleh melalui penelitian lapangan dibicarakan sesudah itu. Panjang lebar uraian harus proporsional dengan pentingnya atau anak masalah yang dibahas. Bagian isi dapat dijadikan lebih atau bagian isi dapat dijadikan lebih dari satu bab, bergantung pada keluasan masalah yang dibahas. Tajuk bab masing-masing atau jika lebih dari satu bab, mencerminkan masalah pokok yang dibahas. Karangan ilmiah yang berupa makalah tidak perlu mencantumkan kata bab dan bagian-bagiannya, langsung menjadi anak-anak bab isi. Bagian isi terdiri atas uraian masalah yang dibahas, analisis dan interpretasi, ilustrasi atau contoh-contoh, serta tabel bagan gambar kalaupun itu ada. Selanjutnya yaitu bagian penutup. Bagian penutup ini berisi kesimpulan dan saran, atau kalau misalnya ada saran, yang dikemukakan di dalam kesimpulan ialah biasanya pernyataan-pernyataan kesimpulan analisis atau pembahasan yang dilakukan di dalam bab-bab isi. Kesimpulan merupakan jawaban permasalahan yang dikemukakan di dalam pendahuluan. Kesimpulan bukan rangkuman atau ikhtisar pernyataan kesimpulan dapat berupa uraian atau isai atau berupa butir-butir yang bernomor. Pada bagian akhir penutup ini dapat dikemukakan saran yang dirasakan perlu disampaikan kepada pembaca berkenan dengan pembahasan masalah dalam karya ilmiah. Selanjutnya yaitu teknik penulisan karya ilmiah. Penulisan karya ilmiah harus memenuhi tata cara teknik penulisan yang berlaku secara umum, antara lain yaitu antara lain yaitu yang pertama kutipan. Kutipan terdiri dari dua macam. Yang pertama yaitu kutipan langsung dan yang kedua yaitu kutipan tak langsung. Yang dimaksud kutipan langsung adalah kutipan yang sama dengan bentuk asli yang dikutip baik dalam susunan kata maupun tanda bacanya. Kutipan langsung tidak dibenarkan lebih dari satu halaman. Kutipan langsung dipergunakan hanya untuk hal-hal yang penting saja seperti definisi atau pendapat seseorang yang khas. Kutipan langsung yang tidak lebih dari 4 baris diketik biasa dalam teks skripsi dengan diawali dan diakhiri oleh tanda petik dan diberi nomor kutipan yaitu dengan pola catatan kaki atau footnote. Ini dimaksudkan jika diperlukan notasi dalam dapat lebih leluasa dan memudahkan pembaca. Kutipan yang lebih dari 4 baris diketik dengan masuk atau menjorok, 7 ketukan dan tidak dibubuhkan tanda petik serta ditulis dengan jarak 1 spasi. Kutipan terjemah Al-Quran dianggap seperti kutipan langsung yang lebih dari 4 baris dan tidak ditulis miring serta tidak menyebutkan kata akhirnya. Yang kedua tadi yaitu kutipan tak langsung. Yang dimaksud dari kutipan tak langsung adalah kutipan yang hanya mengambil isinya saja seperti saduran atau ringkasan. Dalam kutipan semacam ini, penulis tidak perlu memberi tanda petik. Ditulis seperti teks biasa dengan menyebut sumber pengambilannya. Sumber kutipan merujuk pada ilmuwan yang ahli dalam bidangnya.
kutipan tafsir dan hadis harus bersumber pada kitab asli atau sumber primer. Dan kutipan yang bersumber dari internet atau CD dengan mencantumkan situs dan menunjukkan printout-nya. Yang kedua yaitu catatan kaki atau footnote. Catatan kaki merupakan catatan pada bagian kaki halaman teks yang menyatakan sumber suatu kutipan atau pendapat mengenai sesuatu hal yang diuraikan dalam teks. Catatan kaki dapat berfungsi sebagai tambahan yang berisi komentar atau penjelasan yang dianggap tidak dapat dimasukkan di dalam teks. Catatan kaki diketik satu spasi dan dimulai langsung dari margin kiri atau tulisan Latin dan margin kanan untuk tulisan Arab. Dimulai pada ketukan kelima di bawah garis catatan kaki. Catatan kaki pada tiap bab diberi nomor urut mulai dari angka 1 Arab sampai habis dan diganti dengan nomor 1 kembali pada bab baru. Cara penulisannya secara beruntun, nama pengarang atau tanpa gelar dan tidak dibalik, koma, kemudian judul sumbernya atau buku dengan huruf kapital setiap awal kata kecuali kata tugas. Koma, jilid atau juz, koma, kurung, buka, kemudian tempat atau kota penerbit. Titik 2, nama penerbit, koma, tahun terbit, kemudian kurung tutup. Koma, nomor cetakan, koma, dan nomor halaman diakhiri dengan titik. Terus selanjutnya yaitu judul buku dengan huruf miring atau italik kecuali berbahasa Arab, maka ditulis dengan huruf tebal atau bold, dan halaman ini bisa disingkat dengan HLM. Terus yang ketiga yaitu daftar kepustakaan. Daftar pustaka yang merupakan keterangan mengenai bahan bacaan yang dijadikan rujukan dalam proses pembuatan skripsi ditempatkan di akhir skripsi dengan jarak 1,5 spasi atau 1,5 dan tidak menggunakan nomor urut, sedangkan jarak antara dua sumber pada pustaka 2 atau spasi. Terus daftar pustaka ditulis dengan urutan nama pengarang, terus koma, nama lengkap, nama lengkapnya tidak dikasih gelar, terus koma, judul buku dicetak miring atau italik, terus koma, dijilid atau volume, terus koma, tempat penerbitan, titik 2, nama penerbit, koma, tahun penerbitan, koma, nomor cetakan. Penulisan nama pengarang disusun secara alfabetik dengan pendahuluan nama keluarga dan marga, kalaupun ada, atau nama belakang, dan diketik pada ketukan pertama. Untuk singkatan mengikuti nama terakhir, bila informasi tentang buku atau sumber rujukan itu melebihi satu baris, maka baris kedua dan berikutnya diketik melalui ketukan. Kelima, contohnya yaitu Nasution, Harun, Islam ditinjau dari berbagai aspeknya, jilid 1, terus habis itu nama kotanya Jakarta, terus nama tempat terbitnya UI Press, kemudian tahunnya dan cetakannya. Kemudian apabila penulis terdiri dari dua orang, maka nama keduanya ditulis dihubungkan dengan kata dan seperti Nasiruddin dan Karnadi. Apabila lebih dari dua orang, ditulis nama pertama dan diikuti kata DKK atau dan kawan-kawan. Terus apabila ada dua karangan atau lebih berasal dari pengarang yang sama, maka nama pengarang dicantumkan satu kali. Lainnya cukup diganti dengan garis sepanjang 5 ketukan dari garis margin kiri atau tulisan Latin dan margin kanan atau bahasa Arab dan diikuti koma dengan ketentuan mendahulukan sumber pustaka yang lebih dahulu tahun penerbitnya. Contoh Nasution, Harun, Islam ditinjau dari berbagai aspeknya, jilid 1, kemudian kotanya, terus titik 2, lanjut tempat penerbitnya, kemudian tahunnya, dan kemudian lagi, terus ditulis cetakannya. Dan yang keempat, penutup. Selanjutnya yaitu bab 3, penutup. Kesimpulan. Karya ilmiah pada hakikatnya merupakan laporan tertulis tentang atau hasil suatu kegiatan ilmiah. Sementara itu, kegiatan berpikir secara ilmiah sendiri hanya dapat dilakukan dengan cara meneliti fenomena yang menjadi subjek matter atau sasaran penelitian. Berdasarkan metodologi ilmiah,
Karenanya kegiatan berpikir yang hanya didasarkan kepada asumsi dan spekulasi yang belum teruji kebenarannya, maka tidak bisa dikategorikan sebagai karya ilmiah. Ciri-ciri dari karya ilmiah yang baik dan benar diantaranya yaitu meliputi mendalam atau tuntas, objektif, sistematis, cermat, lugas, tidak emosional, logis, bernas, terus jelas dan terbuka. Terus yang B adalah saran. Saya sebagai penulis menyadari jika makalah ini banyak sekali memiliki kekurangan yang jauh dari kata sempurna. Tentunya penulis akan terus memperbaiki makalah dengan mengacu kepada sumber yang bisa dipertanggungjawabkan nantinya. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan adanya kritik serta saran mengenai pembahasan makalah di atas. Sebelumnya saya mohon maaf bila ada banyak salah penulisan dan salah ketik ya. Terima kasih. Bagi yang ingin bertanya, silahkan. Mohon maaf, saya hanya membatasi 2 pertanyaan. Oke, terima kasih kepada pemateri yang sudah memaparkan makalahnya. Selanjutnya silakan sesi diskusi. Nanti sebentar lagi Zoom-nya off ya. Nanti Bu Mei buatkan lagi, tidak apa-apa karena durasinya memang dibatasi, ini cuma 40 menit. Oke, itu aja. Kemudian kita juga bisa buat pengumuman. Bisa Bu Mei sampaikan. Bisa dibuat. Oke, sebentar lagi ini off, nanti Bu Mei buatkan lagi, bisa masuk ke Zoom lagi. Terima kasih. Iya, minta maaf untuk bertanya. Itu maksudnya outline itu bagaimana, Mbak Ica? Dan itu contohnya seperti pertanyaan saya, apakah sakit masuk? Bisa, Kak. Oh iya, minta maaf. Mohon maaf Kak Rindi, mungkin untuk pertanyaannya saya tampung dulu. Mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Rindi tadi tentang outline. Outline menurut bahasa adalah sebuah kerangka, regangan, atau garis besar atau guratan. Jadi outline adalah rencana penulisan yang memuat garis-garis besar dari suatu karangan yang akan digarap dan merupakan rangkaian ide-ide yang disusun secara sistematis, logis, jelas, terstruktur, dan teratur. Iya, Ica, terima kasih banyak untuk jawabannya. Iya, Kak.
Ini teman-teman suaranya apa? Diam apa seperti apa? Soalnya punya saya itu di sini hujan, takutnya hilang sinyal. Enggak kok Kak, suaranya jenengan kedengaran. Iya, di sini Oh ini ya, hujan tadi deras. jenengan tanya contoh dari outline ya. Iya, itu sudah Ica jawab Pak tadi. Terima kasih. Soalnya hujan di sini. Belum, contohnya belum. Masih pengertiannya saja, maaf. Enggak apa-apa, Ica.